Sekarang kita masuk untuk membuat company profile pada APSS. Silakan dibuka aplikasi yang sudah terinstall. Dan kita buat dengan klik tombol create. Kemudian silakan diisi yang berbintang. Jika ujian, seringkali perintahnya adalah membuat company name dengan nama kita, kemudian baru diikuti dengan nama perusahaan. Sehingga rekan-rekan harus perhatikan baik-baik perintahnya. Kemudian untuk current financial year di kasus mengatakan tahun 2022. Kemudian untuk bulan terakhir di tahun akuntansinya adalah bulan Desember. Kemudian yang perlu diperhatikan di bagian conversion month. Tadi sudah ada informasi bahwa sampai bulan April 2022 pemilik masih menggunakan pencatatan manual. Dan sekarang baru masuk di bulan berikutnya, Mei, baru mau menggunakan APSS. Sehingga di sini conversion month kita perlu ganti Mei. Kemudian accounting period 13. Lanjut, pastikan baik-baik sudah jelas tersaji di sini dan sudah benar. Kemudian kita next. Nah, untuk akun-akun yang disediakan pada soal tadi sudah kita periksa dan nampaknya tidak sesuai ya dengan yang disajikan oleh ini APSS-nya, tidak sama persis, sehingga sebaiknya kita lakukan secara manual atau import dari notepad gitu dari ini teks. Ya, saya memilih yang opsi kedua karena saya mau melakukan impor. Kemudian simpanlah pada folder yang informasikan ya, karena ketika ujian seringkali diminta untuk memindahkan pada sebuah folder. Pastikan sudah tersimpan dan kita sudah tahu ya lokasi filenya di mana. Lanjut. Nah, sampai di titik ini kita sudah bikin company profile. Kalau ada hal-hal yang salah sebelumnya, maka tidak bisa diperbaiki, sehingga harus bikin company profile dari awal. So, pastikan baik-baik Anda membuat cara benar. Saya akan lanjut ke bagian pengaturan. Ya, di sini. Oke. Ketika teman-teman mau melakukan pengaturan lebih jauh ya, tetap bisa dipanggil dari bagian setup, kemudian isi setup assistant. Di situ caranya. Kemudian beberapa hal yang bisa diatur silahkan sesuai kebutuhan.
Ini adalah akun-akun yang akan kita pergunakan ya. Kemudian di sini saya mau samakan dengan yang ada di soal. Karena ini adalah akun-akun yang default, sehingga tidak akan bisa hmm, apa ya, tidak bisa sempurna kalau kita nanti impor, kalau mereka sendiri belum diubah. Saya mau ubah sesuai dengan soal ya. Cek account, di sini lebih sesuai pada kas di bank. Ada juga soal yang mengatakan bukan account name tapi giro, tabungan giro, seperti itu. Kemudian deposit fund mungkin lebih cocok untuk petty cash, kas kecil. Trade debtors adalah piutang dagang. Trade creditors adalah hutang dagang. Jadi rekan-rekan mau input seluruh akun secara manual seperti ini sampai belakang boleh, tapi saya mau menggunakan impor data. Kalau untuk tahap ini tidak bisa diimpor ya, tetap harus manual. Pastikan kalau membuat nama di account name jangan terlalu panjang ya, karena ABSS hanya menyediakan beberapa karakter saja. Bisa disingkat-singkat. Oke, yang lain-lain nampaknya cukup. Oke, jadi setidaknya akun yang sudah tersaji dari awal kita bikin company profile sudah sesuai dengan soal. Kemudian kita akan lakukan impor akun ya. Jadi rekan-rekan bisa yang pertama menyiapkan dulu datanya pada Excel seperti ini. Pastikan bahwa header-nya sudah sesuai dengan petunjuk ya, petunjuk dari APSS. Rekan-rekan bisa cek atau pause video ini ya. Saya akan tunjukkan tab-nya satu persatu. Kolom A, kolom B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L, M, dan selesai. Silakan di-pause videonya kalau ketinggalan. Atau rekan-rekan juga bisa mengambil datanya ya dari ABSS, dari ekspor akun. Sekarang saya tunjukkan dulu caranya mengimpor data ya. Pastikan sudah terisi dengan jelas di kolom account number, nama, kemudian jika header diberi H, kemudian balance diberi 0 saja ketika ketika akun tersebut merupakan akun detail. Kemudian ada beberapa current year earning ini tidak bisa kita isi saldo ya, karena dia memang bawaan program. Untuk tipe akun sudah harus disesuaikan dan kode pajak ketika akun detail maka kode pajaknya NT, non-taxable. Semua akun N artinya tidak aktif, sehingga artinya aktif semuanya. Oke, sekarang kalau Anda sudah punya data-data ini, silahkan diklik File, kemudian kita Save As. Save As, kemudian simpan dalam folder yang milik teman-teman ya. Nah, di sini kita isi judulnya. Pastikan disimpan dalam bentuk text tab delimited. Kemudian save. Oke aja. Yes. Dan seperti ini silahkan ditutup dulu Excel-nya dan dibuka lagi si data teks tadi ya. Tadi saya letakkan di folder nama peserta Gajah Mada. Nah, di sini ada, nah teman-teman kalau melihat seperti ini nggak usah bingung ya, akses 1, akses 51 sama log ini muncul karena kita sedang membuka aplikasi. Kalau sudah tertutup maka dia akan hilang. Kemudian kalau ini adalah filenya ya, file datanya. Sekarang kita lihat tadi akun yang sudah kita siapkan, ini seolah-olah nggak rapi ya, tapi ini sebenarnya udah sesuai dengan Excel tadi ya. Pastikan jangan melakukan pengubahan apapun, bahkan memberikan spasi, ngedit di sini sebaiknya dihindari. Oke, saya mau tutup. Ketika kita impor data, pastikan untuk si teksnya dalam keadaan tertutup. Sekarang kita klik impor, kemudian file format tab delimited. Karena data kita tadi, data paling atas adalah judul ya. Jadi ini benar header record. Ketika ada duplicate record, maka update existing. Ya, kalau Anda udah yakin yang di teks dokumen tadi sudah benar, di Excel, di teks dokumen tadi betul, bisa pilih yang update. So, klik continue, kemudian kita klik impor daftar akun. Nah, sampai seperti ini, terus kita pilih match all, sampai ABSS field-nya ketemu sama judul yang tepat. Ini pastikan terisi semua. Kalau ada yang nggak terisi, berarti tadi waktu bikin di Excel, itu ada yang nama yang nggak sama persis. So, harus dibuat secara manual ya. Atau diperbaiki dari dokumennya, teks dokumen. Oke, saya klik impor. Nah, seperti ini, sudah ada 81 record diimpor tanpa error, ada 0 record skip. Nah, misalnya punya rekan-rekan ada record yang ada beberapa nomor akun yang terlewati, atau ada yang diimpor dengan warning, atau misalnya ada yang gagal, nggak masalah, tekan aja OK. Kemudian
rekan-rekan bisa cek di folder Anda ya. Di folder akan muncul satu teks dokumen baru, judulnya ABSS log. Di sini akan menunjukkan data-data apa yang salah, beserta kode peringatan salahnya apa. Seringkali karena rekan-rekan salah memasukkan tipe akun dan juga kepanjangan ya nama akunnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kelas saat tatap muka. Kembali ke sini. Nah, ini juga bisa didapatkan dari file, kemudian impor data, akun, dan account information. Nah, maka akan sama ya kayak mengimpor tadi. Oke, akun kita sudah sesuai, kemudian kita next. Nah, di sini kita bisa masukkan saldo awal. Nah, saldo awal kita dapatkan dari kasus. Nah, di sini kas di bank adalah 850. Oh, ya, pastikan menginput dengan benar ya. Cadangan karena lokasinya di kredit, maka kita kasih lambang negatif. Akumulasi juga di kredit, kasih lambang negatif. Nah, sekarang kita masuk ke hutang dagang. Hutang dagang ada di kredit. Sekarang kita ingat-ingat ya, kalau hutang dagang itu memang saldo normalnya ada di kredit. So, kalau seperti ini, terkadang kan nggak usah kasih tanda negatif, nggak usah kasih minus ya, langsung diterjang aja tulis 2.200.000. Nah, sekarang PPN masukan. PPN masukan itu lokasinya di debit, sehingga kalau liabilitas ini, liability ini adalah kolom untuk saldo normalnya kredit, nah berarti yang ini debit, kita harus kasih tanda negatif. Gitu ya, jadi ngikutin sama saldo normalnya di mana. Hutang bank. Lanjut, modal pemilik. Oke, di sini ada retain earning-nya double ya. Ya, kita isi salah satu dulu aja. Lanjut, sekarang ke penjualan barang dagang. Retur penjualan, lokasinya di debit ya di sini. Nah, di sini debit. Kalau penjualan barang dagang yang ini akun-akun yang kepala 4 ini, yang depannya kepala 4, itu mereka semua harusnya ya
saldo normalnya dikredit. Nah, maka dia kalau di debat seperti ini, dia yang dikasih negatif. Jika ada nama akun yang berbeda ya antara di soal dan apa yang baru kita input tadi, silahkan rekan-rekan perbaiki sendirilah. Anda prefer yang mana. Tapi intinya ini menyajikan hal yang sama. Melihat dari nomor akunnya juga sama. Kemudian pembelian, masuk ke pembelian. Oh, pembelian. Ini diskon pembelian harusnya negatif ya. Oke. Lanjut sekarang biaya-biaya. Oke, kita cek ya sekarang mana yang masih belum betul. Oke, di sini akumulasi penyusutan harusnya negatif. Oke. Amount left to be allocated-nya juga sudah 0, nampaknya sudah sesuai semua ya. Let me check for the last time. Oke, cukup. Dan seperti ini sudah kita bisa lanjut ke bagian, ya ini udah selesai ya, ini tadi yang akun tadi. Ada akun yang double, kita akan cek coba ya. Retain, retain earning-nya double. Ya udah nanti kita cek. Terus di bagian sales biasanya, karena ini penjualan barang dagang, mungkin lebih sering pakai layout item. Kemudian kode pajak, pajak kita pakai PPN ya. Jadi rekan-rekan bisa hapus aja yang nggak perlu dan bikin yang penting. Nah, di sini sales and service tax, pajak pertambahan nilai. Hmm, ini kayaknya bisa dua-duanya ya. Mungkin punya rekan-rekan malah muncul value edit text. Nah, itu juga boleh ya. Jadi untuk ini atau value edit text. Karena tiap tipe ABSS kemungkinan isinya beda. Jadi boleh dipilih di antara ketiga tersebut ya. Ini tadi saya milih yang goods and service tax. Kalau di tempat Anda nggak ada, ya pilih yang sales
dan service. Kalau nggak ada value added tax, itu boleh ketiganya. Sekarang untuk tax collected, yaitu PPN keluaran. Tax collected itu malah PPN keluaran loh. Nah, itu silahkan teman-teman bisa coba amati atau ditanyakan pada pengajar di kelas. Yang jelas, tax collected itu pajak yang terkumpul pada kita ya. Kita perusahaan dagang, kita juga mengumpulkan pajak dari para customer yang nantinya pajak-pajak yang terkumpul di kita tadi akan kita keluarkan ke kantor pajak ya, lewat transfer bank gitu. Ada juga tax paid. Udah waktu kita beli barang, kita sebagai pembeli bayar pajaknya kan ke tokonya ya. Nah, itu namanya PPN masukan. Karena udah pernah kita bayarkan, udah masuk lah istilahnya gitu. Oke, cukup. Nah, di sini berarti kalau ada pajak kita bisa pilih PPN. Kemudian kalau ongkos kirim, misalnya ada informasi ongkos kirim dikenakan pajak, ya bisa dipilih pajak yang sesuai. Kebanyakan customer dan kalau kita bayar ke supplier ini menggunakan cek giro ya. Nah, berarti ini bisa dipilih cek. Tetap nanti bisa diubah-ubah ya. Untuk termin. Nah, termin yang default pada saat penjualan ya. Penjualan itu di soal mengatakan diskon days-nya adalah 10. Ini terminnya adalah 1/10 N30. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya ya, ketika jual. Nah, sekarang saya tulis. Kemudian kalau denda juga 1%. Account for customer receipt. Kebanyakan kan ngirimnya ke kas di bank ya, atau ke tabungan giro. Oke. Kemudian account for and deposit fund, udah sebaiknya ke kas kecil. Nah, sekarang ke customer list. Nama customer kita. Kita bisa masukkan juga ya. Kalau customernya banyak, mungkin juga bisa dilakukan impor. Sekarang saya buat cara manual aja, yaitu mandiri. Ini saya beri kode gitu aja ya, C001, customer nomor 1. Kemudian nah, yang di sini juga bisa diatur ya. Oke, cukup. Biasanya per customer itu punya perjanjian masing-masing, per supplier juga gitu. Jadi ya silahkan disesuaikan gitu aja ya. Oke. Nah, nggak usah ditekan oke, bisa kita klik new untuk memasukkan yang kedua. Customer kedua namanya Nakula. Customer ketiga namanya Andalas. Oke. Kayak gini, lanjut. Nah, ini ada historical sales. Bisa kita masukkan juga ya. Nah, di sini. Bisa klik add sale. Customer name-nya adalah Mandiri. Kemudian nomor invoice-nya adalah S. Nah, sekarang date-nya disesuaikan dengan di soal 5 April 2022. Nah, ini silakan teman-teman cek ya. Kalau di komputer saya, tanggal, 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun. Di komputer yang lain bisa aja tahun dulu, baru bulan, baru tanggal.
Yang lebih tricky lagi, ada komputer yang pakai style bulan dulu, kemudian baru tanggal, baru tahun. Nah, rekan-rekan bisa melakukan pengaturannya di Windows masing-masing. Dibuka di bagian setting, kemudian di bagian time and language, kemudian di bagian date format coba ya. Nah, ini silakan dicek di bagian short date ini, silakan dicek ya yang Anda lebih prefer gitu ya. Oke, cukup rasanya. Sekarang kita bisa masuk ke bagian ini ya, pada bagian yang jumlahnya ya, customer PO juga ada MP, MD. Nah, di sini memo pastikan terisi. Misal ya, nah ini saldo awal, ini kan namanya piutang kita ya. Ya bisa ditulis sih, piutang mandiri. Atau, atau keterangan lain yang sesuai. Jumlahnya 2.200.000 termasuk pajak. Kemudian cukup sih kayaknya ya. Job nggak perlu diisi nampaknya ya, nggak begitu krusial juga di sini. Oke, kemudian masuk ke penjualan yang kedua ya, Nakula. Kemudian nomor invoice silahkan diisi sendiri ya. Di sini tanggal penting banget, jangan sampai salah. Nah, ketika kita sudah isi dengan benar, muncul congratulations. Ada bahwa apa yang tersaji di buku besar pembantu piutang ini sudah sesuai dengan saldo awal perusahaan kita. So, di sini out of balance 0. Total sales 5.500.000, apa yang kita tulis di sini. Total link receivable account balance. Tadi di saldo awal perusahaan juga 5.500.000. Tuh, terus sekarang kita atur di bagian purchase. Nah, beli kita sering-sering beli juga bentuk barang dagang ya. Oke. Kemudian kode pajak kita beli jual pakai PPN. Kemudian ketika beli pun juga pakai termin yang serupa ya. Bedanya diskonnya adalah 2%. Ketika membayar sering-seringnya pakai cek. Terus nama supplier kita dimasukkan aja. Oke, saya sarankan melakukan pengaturan sesuai dengan data ini ya. Sesuai dengan urutan ini.
Kita sudah punya supplier seperti ini. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat ya, total link payables. Payables itu hutang hutang dagang 2.200.000. Nah, kita harus masukkan yang sama persis. Ini kalau dijumlah 2.200.000, betul ya. Kita masukkan pertama Green Furniture. Kemudian tanggalnya jangan sampai lupa. Pastikan rekan-rekan nanti mengisinya yang lengkap ya. Saya percepat biar nggak panjang-panjang videonya. Kurang satu, Purbasari. Oke, sudah sesuai ya. Out of balance juga sudah 0. Lanjut. Oh ya, kalau ada yang salah juga tetap bisa dihapus ya. Oke, bisa diedit juga. Nah, itu tadi yang kita sudah lakukan. Sekarang kita bisa cek ya di bagian nama akun seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan baik-baik tipe akunnya apakah sudah sesuai ya. Sometimes kita harus sesuaikan lagi. Hmm. Mungkin ini lebih cocok ke other current asset ya. Yang belum kita lakukan ini mungkin ya. Jadi kita bisa lihat urutannya seperti ini. Kemudian ada kas dan setara kas, meliputi kas di bank, kas kecil, laci, kas kasir toko, dan marketable securities. Nah, ya seperti ini harusnya kas dan setara kas itu memuat jumlah dari akun-akun yang di bawahnya. Tapi kok ini nol, ya berarti kita harus atur. Caranya tinggal digeser aja levelnya jadi down seperti ini. Kelihatan ya, waktu ada di level di garis yang sama dengan kas dan setara kas, jumlahnya belum muncul. Tapi ketika dia sudah bergeser ke kanan, maka subtotalnya muncul gitu. Nah, berarti yang seperti ini kita harus atur ya. Harus kalau semakin kecil nomor-nomornya apa nih ya? Ya kita bisa ikut lihat lah ya polanya, berarti ikut dari bagian ini. Harus diatur. Silahkan kalau ada yang Anda perlu atur, ada yang nggak benar ya, silahkan dibetulkan. Oh iya, yang retain earning tadi. Ini ya, kelihatan ya di sini ada retain earning, kemudian yang ada angkanya yang ini. Nah, kita mau menghapus yang ini ya, yang saldonya kosong. Nah, ini kalau kita hapus, delete account dia nggak mau. Karena akun tersebut sedang terhubung link account. Jadi kita harus lakukan di sini di detail, kemudian pilih ya, link account for retain earning ini. Retain earning, ini harus kita ubah dulu. Oke.
Nah, nggak mau ya. Berarti mending gini aja. Ini kita hapus. Akun ini kita hapus. Oke. Nah, dia mau kita hapus, dia munculnya tidak bisa dihapus karena ada angka, ada isinya gitu. Jadi mending kita ubah dari saldo awalnya dulu. Jadi pergi ke setup. Tadi kita kan melakukan pengaturan di sini nih. Kita juga bisa lakukan pengaturan di sini. Balance, account opening balance. Nah, retain earning yang ada angkanya ini kita pindah ke sini ya. 56, 20, 854. Nah, ini saldonya kan jadinya nggak balance. Yang atas ini baru dihapus. Nah, terus di tab. Nah, udah 0 ya. Sekarang kita balik lagi yang terhubung, yang ke link account sudah ada angkanya. Yang satu ini nggak punya saldo, ya kita hapus. Yes. Gitu ya caranya. Hmm, Oke. Kalau ada nama-nama akun yang nggak sesuai dengan soal, silakan diedit sendiri ini. Nah, cukup. Itu tadi. Terus list. Ya, tadi masukkan nama customer juga bisa diambil dari list, kemudian card. Di sini ada seluruh kartu ya, seluruh mitra kita. Atau caranya bisa dari sini, card file, card list. Oke, singkatnya semua menu yang ada di gambar di kotak ini juga tersaji pada comment center di sini dan ada menu-menu yang sendiri. Nama barang. Oh, kita belum masukkan nama barang dagang ya. Kemudian pajak. Ya, ketika pajak seperti ini tidak terpakai bisa dihapus dengan mudah ya. Caranya adalah di klik kanan delete. Oke. Sekarang di soal tadi juga mengatakan harus melakukan pengaturan di setup, preference, kemudian kurang lebih seperti ini tadi perintahnya. Oke. Sudah, sekarang lanjut ke persediaan barang dagang. Kita punya barang-barang seperti ini. Masukkan. Nama barang adalah Brawijaya. Oh, kebalik. Kemudian cost of sales account. Ketika saya beli masuk ke pembelian. Ketika saya menjual, maka akan masuk ke bagian penjualan barang dagang. Ketika saya menginventaris, menyimpan barang ini masuk ke persediaan barang dagang. Oke, ketika dijual dengan unit. Nah, yang lain-lainnya kayak nggak perlu diisi, yang bagian detail selling nih 700.000. Kode pajak ketika beli atau jual PPN. Oh, ini belum ya, PPN. Lanjut, barang kedua. Ya, biasanya udah sama persis. Yang beda adalah harga jualnya. Ketika harga jual barang kita
yang di sini ini sudah termasuk pajak ya, silakan diberi centang ini. Tapi kalau ini kan nggak ada ya, ini harga jual belum termasuk pajak, itu jangan dicentang. Oke, sudah seperti ini, terus kita close. Sekarang kita mau masukkan saldo awal barang dagang ya. Yang belum adalah saldo awal barang dagang di sini. Caranya pergi ke bagian adjust inventory, kemudian bisa dimasukkan mulai 1 Mei 2022. Saldo awal barang dagang. Item number Brawijaya ada 49 dengan harga 490. Kemudian di sini account masuk ke merchandise inventory. Untuk job memo kategori mungkin nggak begitu krusial ya. Oke, pastikan sudah benar semuanya. Oke, good. Kalau sudah, rekan-rekan bisa cek ya, Ctrl R, nanti jurnal yang akan terjadi seperti ini. Jadi muncul persediaan barang dagang di kredit, kemudian di debit seperti ini. Nah, ini kalau di jurnal ada yang debit jumlahnya sekian, kredit jumlahnya sekian, berarti kan impas ya. Gimana caranya kita tahu bahwa saldo kita udah ada, udah masuk gitu? Jawabannya gak masalah karena kita cuma mau mencatat saldo awal persediaan barang dagang. Yang mana jumlahnya itu sudah masuk ke saldo awal perusahaan kita nih. Nah, sudah muncul di sini. Jadi sebenarnya udah terhitung, hanya aja kita mau masukin barangnya apa aja sih yang ada nih tadi. Nah, kalau mau lihat lagi jurnalnya, bisa dimajuin aja tanggalnya. Nah, di sini jumlahnya 102 ya. Sesuai persis sama apa yang ada di daftar akun kita tadi. Yes. Kemudian, oke, itu ya untuk setting awal perusahaannya. Kira-kira kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan pada pertemuan tatap muka atau pertemuan online ya. Oke, dan kita akan lanjut ke video yang bagian berikutnya untuk memasukkan transaksi. Semangat semuanya!